Halo Sugestania, kembali hadir lagi aku Nia di channel Sugesti Mas Bu. Kali ini aku manggilnya Sugestania aja ya buat semuanya yang nonton. Yang belum pernah tonton kemudian subscribe ya. Hampir mau setahun aku nggak bikin video. Kali ini aku ingin ngebahas satu berita yang pernah viral pada tahun 2017 sampai 2018. Apa itu? Kalau belum pernah tahu cerita dari Nining Sumarsi, korban tenggelam di pantai selatan. Tapi Nining Sumarsi ini walaupun dia korban tenggelam di pantai selatan, dia bisa kembali dalam keadaan selamat loh. Nah, gimana ceritanya? Yuk kita simak. Nining Sumarsi 53 tahun, warga Bunar, Sukabumi, Jawa Barat. Siang itu dia healing dengan keluarganya, refreshing gitu ya. Pada keluarga umumnya dia pengen refreshing, healing, piknik biar nggak manik gitu ya. Dia piknik bersama keluarganya di tahun 2017, tepatnya pada tanggal 8 Januari 2017. Namun tidak lama kemudian itu tuh keluarganya yang bersama Nining Sumarsi ini itu kayak panik gitu ya, karena dia melaporkan ke petugas penjaga pantai ya, pengawas pantai itu ke bahwa salah satu anggota keluarganya itu ada yang tenggelam di pantai selatan. Nah, si penjaga pantai ini, si pengawas pantai ini akhirnya menghubungi Basarnas dan lain sebagainya. Dilakukanlah pencarian Nining Sumarsi ini, tapi saat itu tidak diketemukan dan tidak ada kayak ciri-ciri orang tenggelam. Ini menurut kesaksian dari si penjaga pantai atau si pengawas pantai itu ya. Dia nggak, tapi mereka meyakini bahwa Nining Sumarsi itu tenggelam keseret ombak gitu kan. Mereka bilang menyaksikan bahwa Nining Sumarsi itu keseret ombak gitu. Dilakukanlah pencarian sampai 7 hari pencarian. Kemudian adanya penemuan jasad mayat ya, mayat yang malah justru ditemukannya itu di pantai Karangpapan, Sukabumi, kan jauh kan, di pantai selatan ketemu di Karangpapan, Sukabumi. Setelah dilakukan identifikasi, polisi menduga ini bukan jasad dari Nining Sumarsi, bukan, karena dari postur tubuhnya itu lebih pendek daripada Nining Sumarsi. Ya, pihak keluarga dikasih tahu bahwa ini bukan jasadnya Nining Sumarsi. Terus kemudian untuk memantapkan dugaan, dilakukan tes DNA. Hasilnya gimana? Memang benar itu bukan jasadnya Nining Sumarsi. Gitu. Nining Sumarsi ini selama 7 hari ini mayatnya itu tidak diketemukan, tidak ada ciri-ciri juga Nining Sumarsi ada di mana, itu nggak ada kayak gitu. Jadi kayak hilang di telan alam, nggak ada yang tahu keberadaannya dia. Terus kemudian akhirnya karena 7 hari pencarian itu tidak menemukan apapun, polisi, Basarnas dan lain sebagainya memutuskan untuk tidak melakukan pencarian lagi, dihentikan pencarian Nining Sumarsi ini, gitu kan. Nah, singkat cerita nih, di tahun 2018, tepatnya tanggal 30 Juni ya, Nining Sumarsi itu ditemukan di tempat yang sama pada waktu dia tenggelam, dan dia pun ditemukan dalam keadaan memakai baju yang sama saat dia tenggelam. Kan aneh. Nah, bagaimana nih cerita kok bisa dia ditemukan? Jadi pamannya Nining Sumarsi ini mengaku bahwa dia itu didatangi Nining Sumarsi lewat mimpi. Dia kayak ada firasat Nining Sumarsi ini minta tolong ke pamannya untuk dijemput di lokasi yang sama di mana waktu dia tenggelam. Seperti itu. Kemudian pamannya ini memberitahukan kepada keluarganya bahwa kita harus kembali lagi di tempat Nining awal
kali tenggelam seperti itu. Nah itulah terus akhirnya jadi ketemu. Yang menemukan pertama kali ini adiknya Nining Sumarsi kan. Jadi 18 orang yang dalam satu keluarga itu kan datang tuh bawa angkot kan, bawa mobil angkot. Terus nyampainya di sana dia nyebar. Yang mengetahui pertama kali Nining Sumarsi itu adalah adiknya yang namanya Ella kalau nggak salah, kalau dikoreksi. Nah Ella ini melihat ada sosok perempuan yang dia itu tiduran di pantai gitu kan, si Ella. Tapi dia feeling kalau ini kakakku nih. Dia masih ragu, dia kembali untuk menginformasi pada ibunya. Akhirnya bareng-bareng disamperin di sana. Ternyata bener itu Nining Sumarsi yang setahun setengah yang lalu hilang terseret ombak 18 bulan. Mencuatlah berita ini ke masyarakat, ya kan? Dikaitkannya dengan istilah diculik, masuk gaib lah, ada hubungannya dengan Ibu Ratu Kidul lah, macam-macam lah kan. Kasihan Ibu Ratu Kidul terfitnah kan dan tertuduh kan. Oke, lanjut ya. Namun polisi itu kan juga tidak cuman sekedar percaya aja dengan pernyataan Nining Sumarsi, dengan pernyataan keluarganya. Dilakukanlah pengecekan, ya kan? Dilakukan pengecekan oleh polisi, kesana kemari, menemukan 3 fakta yang tidak terduga. Apa itu 3 faktanya? Yang pertama, fakta terkuak adalah penjaga pantai yang dia sangat percaya sekali pada waktu kejadian itu tidak ada orang tenggelam atau terseret ombak. Yang kedua, adanya pengurus panti ya, pengurus panti Bibin Winarti yang dia menyaksikan dan dia bersaksi bahwa dia pernah mengurus nih Nining Sumarsi ini di pantinya dia gitu ya. Karena dia Bu Wiwin penjaga panti ini kan tidak tahu nih namanya itu Nining Sumarsi, nggak tahu karena pada waktu ditemukan dia nggak punya identitas, dia nggak bawa identitas dan tidak bisa dimintain keterangannya tuh nggak bisa. Kemungkinan saat itu Nining Sumarsinya itu lagi kayak jalan gitu ya, terus kerazia Satpol PP, akhirnya dimasukkan ke panti sosial gitu. Nah, fakta yang ketiga nih yang perkuat dugaan kepolisian yaitu adanya hutang piutang di satu besar 45. Setelah setelah mencari fakta kesana kesini, polisi kan tidak sia-sia, pekerjaan polisi tidak sia-sia dan membuahkan hasil. Akhirnya dikumpulkanlah keterangan dari polisi, dari keluarga, dari manapun dan lain sebagainya. Benar dong, ternyata hilangnya Nining Sumarsi yang dia dianggap tenggelam dan keluarganya mengaku Nining Sumarsi ini tenggelam itu hanya sandiwara aja. Agar apa? Agar terbebas dari hutangnya di bank. Nah, kenapa sampai Nining Sumarsi itu nekat melakukan hal yang seperti itu? Kita bahas kenapa dia sampai nekat melakukan hal seperti itu. Jadi Nining Sumarsi ini mempunyai hutang dengan jaminan sertifikat sebesar 35 juta yang tenornya itu 2 tahun. 2 tahun dia cicil dengan angsuran 1,8 juta per bulan. Nah, bulan ke-7 ini Nining Sumarsi ini bercerita kepada adiknya bahwa dia sudah tidak sanggup lagi untuk mengangsur ya, menyicil hutang tersebut. Tapi karena yang dijaminkan itu sertifikat rumah, Nining Sumarsi itu kayak cupet gitu ya. Takutnya ada penyitaan rumah lah dan lain sebagainya. Dia cerita nih sama adiknya. Sampai pada akhirnya ada seseorang yang ngasih ide, tapi nggak disebutkan nih nama orang itu apa. Dia ngasih ide bahwa kalau kamu pengen terbebas dari hutangmu di bank, palsukan aja kematian kamu agar sertifikat kamu akan dikembalikan secara cuma-cuma. Karena apa prosedurnya itu ada asuransi jiwanya dan lain sebagainya gitu. Apabila si nasabah ini tidak bisa membayar dan atau dia meninggal dunia,
itu dinyatakan lunas gitu dan sertifikatnya dikembalikan. Itu saran dari orang yang mungkin tidak disebutkan namanya dan saya tidak mendapatkan informasi dari nama orang yang memberikan ide tersebut. Namun Nining Sumarsi ini sebelum mengeksekusi mengeksekusi rencananya itu, dia tuh sempat pergi ke tempat saudaranya yang ada di Jakarta. Ada di Jakarta, intinya dia itu pengen mencari pekerjaan gitu ya. Dia mumet pengen mencari pekerjaan. Mungkin dia itu udah ada keniatan baik untuk mencari jalan keluar ya, untuk menyelesaikan hutang-hutangnya dan lain sebagainya. Sebelum saudari yang mencari pekerjaan dan lain sebagainya, ternyata belum sampai kesampaian nih dicarikan kerjaan, itu dikabarkan Nining Sumarsi itu tenggelam. Nah, setelah terkuaknya fakta Nining Sumarsi memalsukan kematiannya, terkuaknya kebohongannya dia, itu kan akhirnya polisi menindaklanjut dan diinformasikan kepada pihak bank, dan polisi masih menunggu nih apakah ada pelaporan dari pihak bank, apakah pihak bank merasa dirugikan atau bagaimana. Jadi sambil menunggu pelaporan tindak lanjut dari pihak bank, Nining Sumarsi ini mengalami depresi. Mungkin dia ketakutan ya. Dia mungkin ketakutan, terus akhirnya dia depresi lah, mau ditindaklanjutin malah dia depresi. Dan kemudian ini menurut dari Dr. Tommy Hermansyah ya, dokter jiwa, itu memang Nining Sumarsi ini mengalami psikotis, jadi depresi berat, dimana dia itu sudah kayak ingatan atau memorinya dia itu terganggu. Gimana sih, sudah mau ditindaklanjutin dari kebohongannya dia, terungkapnya sandiwaranya dia, malah dia depresi beneran. Buat Sugestania yang lagi nonton Sugesti Mas Boni kan, utang piutang itu memang bisa membuat kita itu nekat melakukan apapun ya. Tapi untuk kita tetap berpikir waras, mungkin ada tips-tips dari Mas Bu dan kita akan mendengarkan sugesti dari Mas Bu. Halo Sugestania dimanapun kalian berada. Masalah itu bukan cuma dihadapi, apalagi dihindari, namun harus diselesaikan. Jikalah-mu berasal dari dirimu, jalan ke dalam, bukan luar, yang akhirnya memicu permasalahan lain. Sebagai contoh cerita barusan, adanya permasalahan karena adanya kerutan di dalam. Ketika mampu menyelesaikan masalah di dalam, maka masalah di luar otomatis mampu diselesaikan dengan baik. Semoga kata-kata tadi bisa bermanfaat positif buat Sugestania dimanapun kalian berada. Terima kasih dan salam rahayu.